Kembali lagi kita bersama di titik koma. Titik koma adalah di mana Anda saat mau mencapai titik pasti ada koma. Di saat menuju akhir pasti ada koma dulu. Ada pemberhentian, ada jeda, tetap di titik koma. Kali ini saya bersama saya Erik Sukrisna. Di sini sudah ada seorang tokoh dari budaya yang akan saya ajak untuk ngobrol-ngobrol santai. Kita ngomongin tentang berbagai hal, baik berbau budaya maupun kejadian yang ada saat ini. Assalamualaikum Puang Alwi, apa kabar nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar? Alhamdulillah baik. Kalau kita ngomongin budaya nih Puang, kegiatan apa aja sih yang dilakukan selama ini untuk membangkitkan kembali budaya-budaya kita? Ya memang mestinya ada satu badan khusus yang dibuat oleh pemerintah, ya semacam, ya baik itu sebenarnya ada Kementerian Kebudayaan. Kementerian Kebudayaan ya. Bagus itu. Bukannya udah ada sekarang Bang yang Kalau pendidikan dan sekarang, kebudayaan? Iya, pendidikan kebudayaan. Tapi lebih fokus lagi sebenarnya Kementerian Kebudayaan. Lebih spesifik ya, jadi lebih Ya. benar-benar lebih spesial ya. Ya, Jadi karena kan budaya kita ini kan banyak ini. Hmm, Seluruh Indonesia kan banyak. betul. Dari Sabang sampai Merauke itu kan banyak itu. Jadi bagusnya ada khusus kementerian khusus yang menangani kebudayaan. Nanti dari tingkat kementerian, terus nanti di dinas provinsi sampai kabupaten. Nah, begitu. Jadi memang ada anggaran khusus untuk kebudayaan tersebut. Jadi alangkah bagusnya budaya ini tuh dibikin lebih spesifikasi ya. Iya. Nah, kalau Buang sendiri kan dari ini asalnya kan dari Bugis sama Iya. seperti saya. Kalau kita ngomongin tentang budaya Bugis, spesifiknya tuh apa sih budaya Bugis ini yang mesti tetap dipertahankan sampai sekarang? Ya kalau kita kalau orang yang punya darah Bugis. Darah Bugis. Iya. Darah Ogi ya. Iya. Jadi kalau darah Bugis ini kan memang ciri khasnya kan memang perantau. Iya. Di mana-mana itu sampai ke luar negeri juga ada. Makanya dikenal perahu pinisi Iya. adalah patokan perahu layar dunia. Itu dari suku Bugis Makassar ya. Betul. Makanya itu bahkan sekarang kalau di luar negeri sendiri kan semacam trek-trek kembali perjalanan ke masa lalu itu perahu layar-layar yang dibuat di zaman kerajaan dulu itu mereka Betul, buat betul. lagi itu Seperti yang ada di Surah Ilagaligo ya. iya. Itu seperti itu kan di situ dijelaskan tentang perahu layar yang besar. Nah jadi Inggris tuh punya mereka buat lagi itu kapal layar, kemudian Prancis juga buat lagi kapal layar yang mereka melatih orang-orangnya itu, masyarakatnya untuk berlayar pakai tradisional seperti dulu, Tradisional, pakai tapi tali, pakai apa semua itu. Nah semestinya kita juga menggalakkan begitu. menggalakkan lagi ya. Nah, kalau kita berbicara dengan kebudayaan yang ada di Bugis ya, sedikit banyak kan saya juga sudah membaca Ilagaligo. Ini nilai di sini kan dinilai di Ilagaligo ini nilai-nilai demokrasi kan ada di sini. Iya. Nah, kalau kita tarik dengan kehidupan bernegara dan bangsa kita saat ini kan kita juga menganut demokrasi. Iya. Hal yang ramai saat ini, apalagi ini menjelang tahun-tahun politik nih, yang Iya. ramai sekarang apa sih nih? Kalau kita bicara dengan demokrasi. Ya, memang isu-isu terakhir ini kan ada penguatan lagi untuk semacam kembali ke Undang-Undang 1945 kan. Ya memang Undang-Undang 1945 ini kan memang hasil rumusan dari Founding Father, Iya. Bapak dari bangsa kita ini kan begitu. Jadi mungkin sepertinya sistem demokrasi itu yang cocok dengan kita begitu selama ini gitu. Jadi tidak terjadi semacam kekacauan dan sebagainya. Nah itulah. Jadi
sepertinya memang ada penguatan ke situ kalau saya lihat dari. Jadi kembali ke Undang-Undang Dasar, kembali ke demokrasi yang lama, yang mana itu bukan kayak seperti demokrasi langsung sekarang, apa gimana? Iya, jadi sistemnya kan kalau yang asli itu, teks asli itu kan, jadi itu kembali ke pemilihan nanti melalui MPR itu. Oh, berarti sama seperti Iya. kayak zaman dulu ya? Iya, zaman Pak Harto dulu lah. Jadi pemilihan itu melalui parlemen? Iya, parlemen, terus keterwakilan masyarakat adat juga ada, namanya utusan golongan. Oh iya, iya dulu kan ada ya utusan golongan. Iya. Nah, berarti kelebihannya kalau dikembalikan ke parlemen ini, Pak, Iya. semua contoh salah satu kayak dari adat segala macam itu, iya. semuanya ada. Ada. Jadi berbagai elemen bangsa itu nanti ada begitu. Jadi ada apa? Orang adat juga ada di situ. Semuanya. Gitu. Iya. Utusan golongan namanya kan. Semua Kalau elemen. kita cerita mengenai kembali ke pemilihan melalui parlemen. Iya. Ini kalau saya pribadi nih, Erik pribadi ngeliat nih, apa ini bukan lebih efisien ya, mungkin apa ini biayanya lebih kecil apa gimana gitu Iya. dari segi biaya? Ini kalau di parlemen kan berarti kan cukup anggota MPR aja kan. Betul. Nah, Kalau ini kan seluruh Indonesia kalau ya. Seluruh Indonesia kan artinya pemilihan langsung itu kan seluruh masyarakat Indonesia ya. Nah, memang itu pasti berbiaya mahal memang kan, namanya melibatkan seluruhnya. Iya. Nah, tapi kalau sistem parlemen kan otomatis diwakili oleh satu orang perwakilan kan begitu. Jadi misalnya anggota DPR di situ, ada utusan golongan di situ, ada Dewan Perwakilan Daerah di situ begitu. Nah, jadi itu. Jadi itulah yang isu-isu terakhir itu yang lagi ramai. Isu lagi marak yang akhir-akhir ini ya, berapa hari terakhir ini. Iya, iya. Dan kalau tadi Puang bilang perwakilan, Iya. ini kan sebenarnya masih ada, setahu saya sih ya. Ini kayak di Papua itu misalnya nih, yang tinggal di pegunungan, Iya. mewakilkan satu tokoh adat untuk memilih Iya, siapa. kepala adat. Betul. Nah, Jadi itu lebih sebenarnya lebih efisien ya kalau menurut Puang Anu ya. iyalah. Jadi ya tidak berbiaya mahal tadi gitu ya. Jadi biaya politik itu bisa dialihkan untuk misalnya kesejahteraan rakyat, yang utama ke sektor pendidikan, sektor kesehatan, kemudian ke sandang pangan itu gitu loh. Jadi ya mudah-mudahan ke depan bangsa kita ini seperti luar negeri lah. Jadi kayak di beberapa negara itu walaupun dia belum bekerja, dia dikasih insentif oleh negara begitu, sampai nanti dia bekerja begitu. Kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 45 Iya. ya, fakir miskin dan anak Iya, terlantar dipelihara oleh negara ya. Gitu, bagus lah tuh. Ya itu kan sama lah kalau cerita Lagaligo tadi kan. Nah, ini Betul. kan. Nah ini kan makanya saya bilang nilai demokrasi kan di Lagaligo juga ada nih. Kalau di Lagaligo sendiri, ibaratnya meskipun bentuknya kerajaan ya, tidak mesti menurun ke anaknya. Iya. Karena Ya, kan betul. ini era zaman dulu ya. Iya. Jadi ketergantungan dari pihak penasehat atau yang disebut bisu. Betul. Yang megang kalau bisunya bilang, oh pilihannya bukan jatuh ke dia, bukan ke anaknya, dia jatuh ke ponakannya atau Iya. sepupunya. Itu yang berlaku. Betul. Jadi pemilihan itu nggak mesti dinasti yang kayak sekarang Iya. lagi rame. Ya sebenarnya nggak ada persoalan lah kalau yang masalah yang begitu-gitu. Yang penting seluruh elemen masyarakat itu bisa dilibatkan, itu aja. Jadi harapan adanya keterwakilan utusan golongan itu menurut saya penting itu. Jadi semua terwakili nih. Iya, di situ gitu. Jadi, Itu aja ya poinnya. Ya udah itu aja. Terima kasih banyak nih Pon untuk ngobrol-ngobrolnya kali ini. Lain kali kita lanjut lagi ya Bang. Siap. Demikianlah tadi kita berbincangan santai sejenak bersama Habib Andi Alwi. Dan untuk sebelum saya tutup, saya akan menyampaikan petuah dari Bugis, di mana ini menggambarkan persatuan dan saling mengingatkan untuk menguatkan kita satu dengan lainnya. Bunyinya seperti ini: Mali si parape, mali si parape, rebas si patokong, maling si pakainya.
Apabila kita hanyut, marilah kita saling berpegangan. Apabila ada yang oleng, mari kita tegakkan bersama. Apabila ada yang hilang, mari kita saling mengingatkan. Tetaplah kita mari berangkulan bersama supaya menjadi suatu bangsa yang kuat. We are together. We are nation.